Jadi beberapa waktu lalu gue bikin video tentang pelajaran yang gue dapat dari buku Die with Zero. Buku itu ngasih pola pikir baru tentang uang, kerja, dan pensiun. Videonya bisa ditonton di YouTube gue ini. Nah, dalam video kali ini gue mau bahas salah satu hal yang cukup penting dalam hidup dan kerja, tapi sering diremehkan, yaitu komunikasi. Kalau dipikir-pikir, skill komunikasi ini mungkin salah satu alasan kenapa gue bisa sampai di titik sekarang. Dari awal karir nulis sampai bikin film dan stand up, semuanya butuh bisa ngobrol, dengerin orang, atau bikin orang nyaman. Yang gue rasa skill ini semua orang bisa pelajari, apalagi kalau dilatih terus. Nah, jadi kali ini kita akan bahas sebuah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Jadi gimana cara mendapatkan teman, memenangkan teman, dan mempengaruhi orang. Ini buku klasik, terbitan tahun 1930-an. Tentang cara berinteraksi sama orang lain dengan lebih baik. Ditulis oleh Dale Carnegie dan pertama kali terbit di tahun 1930-an tadi. Walaupun sudah lama, isinya menurut gua tetap relevan karena ini ngebahas prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif. Dari ngobrol sama pasangan sampai ke negosiasi bersama klien. Di buku ini tuh sebenarnya secara format lebih banyak anekdot dan cerita pengalaman pribadi penulisnya. Yang gua share di sini sebenarnya take away aja yang gua dapat dari buku tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Ini takeaway yang gue sarikan dari membaca buku ini. Yang pertama itu jangan mengkritik, mengecam, atau mengeluh. Kadang kita pikir ngasih kritik itu bentuk perhatian. Tapi kalau menurut buku ini, kritik malah bikin orang defensif, bukannya berubah. Jadi kalau kita mau kasih tahu orang, sebenarnya komunikasi yang baik itu dimulainya dari empati dulu. Jadi intensinya bukan langsung nyalahin, tapi memahami dulu posisi orang lain. Karena pada dasarnya tiap orang pengen dihargai. Yang kedua adalah kalau memberikan apresiasi itu yang tulus dan jujur. Nah, komunikasi yang sehat itu menurut buku ini itu ada dua arah. Salah satunya jangan pelit ngasih pujian. Ngasih apresiasi sekecil apapun itu bisa bikin orang ngerasa dihargai dan bikin hubungan dengan orang tersebut lebih kuat. Nah, tapi yang harus diingat nih, apresiasi yang dikasih itu tuh bukannya basa-basi doang atau peres-peresan doang, tapi harus tulus, harus benar-benar mau dibicarakan dari hati. Nah, menurut gue memang cocok banget ya argumen yang dibikin buku ini karena kadang ya kalau sekarang itu orang tuh kayaknya ngerti intensi dan energi kita apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang tuh muji tapi bukan karena ketulusan, cuman karena ada niat lain selain ketulusan tersebut atau kejujuran tersebut, banyak orang bisa ngerasain. Sehingga bukannya hubungan bersama orang itu malah menjadi makin dalam atau panjang, orang itu malah berakhir jadi gak trust sama kita gitu. Karena kita muji dia for the sake of ada hal lain yang kita pengen dapetin dari dia, bukan karena kita secara tulus memberikan apresiasi atau memuji orang tersebut. Jadi hati-hati juga ketika kalau kita mau punya teman atau mempengaruhi orang, yang paling penting adalah jangan penuh dengan kepura-puraan justru gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, bicara dengan bahasa yang dimengerti orang lain. Kalau istilahnya Carnegie itu bicara dari sudut kepentingan mereka. Nah, salah satu kunci komunikasi yang efektif adalah menyesuaikan bahasa kita dengan lawan bicara. Bukan cuman soal pilihan kata tapi juga cara menyampaikannya. Ada intonasinya, ada konteksnya, dan untuk kepentingan satu sama lain. Misalnya contohnya lo punya ide yang bagus buat proyek kantor, tapi kalau cara nyampeinnya muter-muter atau pakai istilah-istilah yang orang nggak paham, atau mungkin pakai bahasa Inggris yang kaku dan gak natural, orang bisa salah tangkap atau malah gak nangkap sama sekali. Nah, disinilah komunikasi yang baik ketemu sama peluang karir. Dan salah satu skill yang bikin kita terhubung ke banyak orang dan kesempatan itu menurut gua adalah kemampuan berbahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Inggris, banyak pintu yang akan terbuka, banyak literatur yang kita bisa baca, dan banyak orang yang mungkin bisa lebih terkoneksi sama kita. Karena kalau kita lihat sehari-hari aja, banyak orang yang mungkin bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia di sekitar kita gitu. Jadi kalau kita mau diskusi sama dia, mau berteman sama dia, ya minimal harus bisa berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris memang bahasa pergaulan internasional. Nah, tapi gue paham juga banyak orang bingung
bingung mulai belajar bahasa Inggris dari mana, menurut gue kalau gue akhirnya nemu cara yang paling cocok buat latihan speaking. Karena ini paling penting nih, speaking kita latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Yaitu tinggal pakai aplikasi Elsa Speak. Nah, Elsa Speak ini adalah aplikasi berbasis AI yang menurut gue ngebantu banget. Jadi gak cuma ngajarin teori, tapi Elsa bantu kita langsung lewat praktek yang super interaktif. Yaitu lewat latihan speaking, melalui simulasi percakapan, bisa ngasih feedback secara real time, dan bantu ningkatin pronunciation atau pelafalan sampai detail banget. Ya kalau gue suka ya ini untuk umur-umur gue nih. User interface-nya simple. Soalnya kalau ribet pasti pusing kan. Jadi gampang buat dipakainya. Nah kalau diikutin juga sebelumnya gue pernah review Elsa Speak, tapi sekarang aplikasinya udah banyak update dari yang terakhir gue review. Nah dan jujur ya ini makin bikin lagi buat latihan speaking. Oke, di awal kita akan ketemu proses onboarding dulu. Ini penting banget supaya pembelajarannya relevan. Kita akan ditanya tujuan belajar, lalu Elsa akan bikin personalized learning path yang pas banget sama profesi, minat, dan target belajar. Jadi pas buka aplikasinya, kalian akan disambut sama AI coach, pelatih AI yang akan bantu nentuin apa yang mau dipelajarin hari ini. Pilihannya lengkap, ada daily practice, ada courses, ada pronunciation skills, ada role play, sampai talk to AI coach. Nah, praktis banget. Kita coba ya, nih gue akan ngasih lihat nih, gue nyobain dari mulai yang daily practice. Kita klik daily practice di sini. Kita akan coba pronunciation. Kita akan belajar pelafalan. Bener nggak nih melafalkannya? Gue pilih yang ini. Lagi loading lesson. Big dreams. Oke, kita disuruh ngikutin ya. Sip. Big dreams. EA-nya di underscore. Berarti itu penekanan tuh, coba ya. Big dreams. 75% almost correct karena IG-nya nggak diituin. Oke, kita ulang. Big dreams. Oh itu I sama R-nya. Wah ini detail banget sih. Detail banget. Coba kita dengerin dia ngomongnya apa ya. Big dreams. Oke. Big dreams. Excellent, 98%. Meskipun tadi berkali-kali ya. Nah, gampang kan ngikutinnya. Dan setelah ngikutin latihan kayak gini, Elsa langsung kasih skor dan highlight bagian kata yang butuh diperbaiki. Bisa diulang kayak tadi beberapa kali sampai dapat skor yang maksimal. Kayak punya pelatih pribadi, tapi sabar. Jadi nungguinnya sabar ya. Fitur berikutnya lagi ada AI roleplay. Bisa juga latihan ngobrol kayak di dunia nyata. Kayak misalnya lagi networking, interview kerja, atau presentasi di kantor. Atau mungkin kayak ngobrol santai sama teman. Semuanya bisa dicobain. Dan di akhir kita akan dapat feedback lengkap sebagai bahan evaluasi. Oke, kita coba ya. Create my own. Hello, imagine your own scenario and watch it come to life. Can you specify your role in the music studio? Are you a musician, a producer, or someone else? Additionally, what is the purpose of the networking? Are you looking to collaborate, seek advice, or something else? I'm a producer looking for collaborate with a singer. The scene takes place in a music studio. Let's go. You will be a music producer looking to collaborate with me, a singer. Okay. The purpose of the networking is to discuss potential collaboration on a new song. Let me know if you want to make any changes or if you're ready to start. Let's start. Hi, it's great to meet you. I love your work. I'd be excited to collaborate. Do you have any ideas for the song? Ooh. Sure. Are you interested in making a mellow song? Yes, I like mellow songs. They can be very beautiful. What kind of mood do you want for the song? How about we make it a quite gloomy mood so it will be perfect to listen in a rainy afternoon? I like that idea. A gloomy mood fits well with rain. Yeah. We can write about feelings and memories. Do you have any specific lyrics in mind? Bikin lirik banget nih. Yes, I'm thinking to start with a line about missing my
childhood or something? That sounds nice. Missing childhood can bring deep feelings. Wih. Maybe we can write about simple Gile, joys, like playing keren. outside. And this conversation. Okay. Thank you. I really enjoyed our chat. Let's connect soon. Role play completed. Well done. We are computing your feedback. Assessment summary, kesimpulan. Your language skills are improve katanya, particularly in understanding conversation dynamics. But adding more detail to the response could enhance engagement. While your language is generally clear, aim for smoother transition and maintain a warm tone throughout the conversation to improve overall flow. Oke. Oh, dia ngecek vocabulary-nya gimana, advance katanya, pronunciation-nya advance, grammar-nya intermediate. Seru ya, tapi kadang tuh kita ngerasa udah ngobrol lancar, pas direkam kok kerasa beda. Nah, gue pernah ngalamin dan itu bikin sadar bahwa komunikasi yang efektif itu skill yang bisa dipelajari tapi juga harus terus dilatih. Nah, ngomongin komunikasi apalagi bahasa Inggris, gue mau kenalin fitur Elsa Speak yang berguna banget, yaitu web-based speech analyzer. Nah, fitur ini tuh lebih ke one-way communication, jadi kita nggak ngobrol balik sama AI-nya, cukup rekam suara dan bisa langsung dapat feedback lengkap. Kalau tertarik buka aja di www.speechanalyzer.elsaspeak.com. Nah, nanti di situ tinggal pilih topik, direkam, bakal keluar laporan detail soal pelafalan, intonasi, grammar, vocabulary, bahkan prediksi skor IELTS atau TOEFL. Jadi bisa langsung tahu bagian mana yang perlu diimprove. Materi di Elsa Speak ini menurut gua lengkap, cocok juga buat siapapun yang mau lancar speaking bahasa Inggris. Dan kalau upgrade ke Elsa Premium, bisa unlock semua fitur-fitur tadi ya, fitur-fitur ini, dan fitur-fitur keren lainnya tanpa batas. Apalagi sekarang lagi ada promo paket Elsa Premium Lifetime, cuman bayar sekali buat pakai selamanya, tapi promonya terbatas. Tinggal klik link di deskripsi. Jangan lupa pakai kode Raditya, nama gue Raditya, biar dapet diskon. Oke, kita lanjut bahas buku ini. Yang keempat, itu jadilah pendengar yang baik. Jadi sesuai buku ini juga ya, menurut gue selain saling berbicara, komunikasi yang efektif juga berarti saling mendengarkan. Karena ini bukan cuma tentang sopan santun atau menghargai lawan bicara, tapi juga sebagai ya bisa dibilang strategi sosial juga. Karena begitu orang merasa didengar, dia akan lebih terbuka, baru trust akan terbangun. Nah, lu mungkin sering kali ya ngalamin ketemu temen, lo pengen cerita tapi temennya ceritanya panjang banget, giliran lo mau cerita lagi dia masih cerita terus. Jadi seakan-akan kita gak punya kesempatan untuk mengelaborasi apa yang dia bilang. Nah, itu kan ngebuat kita ngerasa kayak ini orang tuh sebenarnya pengen dengerin kita juga atau dia cuman pengen ngomong apapun yang dia pengen gitu loh. Sehingga kan susah ngebangun relasi kalau itu yang terjadi. Nah, yang kelima, buat orang merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Semua orang tanpa kecuali menurut argumen di buku ini itu pengen merasa penting. Bukan artinya sombong, tapi orang itu pengen dihargai. Nah, kalau kita bisa bikin orang merasa dihargai, tapi lagi-lagi ya jangan dibuat-buat. Mereka bakal lebih terbuka, lebih nyaman dan ujungnya lebih percaya. Kepercayaan ini adalah mata uang yang paling mahal dalam hubungan, terutama di dunia kerja, bisnis, dan networking. Jadi jangan sia-siakan kalau kita misalnya udah dapet kepercayaan dari orang lain. Nah, itu tadi beberapa pelajaran dari buku yang gue baca. Pelajaran yang gue bagikan adalah interpretasi bebas sih sebenarnya dari isi bukunya. Karena kebanyakan memang lebih ke pengalaman hidup dan anekdot-anekdot cerita dari penulisnya. Jadi kalau misalnya kalian baca bukunya sendiri ya bisa aja. Mungkin apa yang kalian dapetin atau kalian pelajarin tuh beda dari apa yang gue dapet dari buku ini. Nah, kalau ada yang mau nambahin atau bagian pelajaran dari buku lain, tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada yang mau ngasih saran buku berikutnya untuk gue baca dan gue share pelajarannya, boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang udah nonton.